Kepada yang terhormat Ibu Lita Mahfud Arifin selaku pembicara serta Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bu Alifah dan pembicara Bapak Najib Sulhan beserta seluruh Kepala Sekolah TK Aba se-Surabaya dan peserta webinar Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya. Alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat sehat serta nikmat sempat karena dalam kesempatan ini kita dapat melaksanakan pertemuan serta silaturahim dengan Bu Lita dan Pak Najib selaku pemateri beserta seluruh jajaran TK Aba dan keluarga besar Aisyah sekota Surabaya. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat beliaulah kita dapat menikmati cerahnya hidup ini dengan memeluk agama Islam. Langsung saja kita mulai. Untuk kegiatan yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Alifah selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya. Kepada Ibu Alifah kami persilahkan. Kami persilakan untuk Ibu Alifah selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya untuk memberikan sambutan. Monggo Ibu Alifah atau barangkali yang mewakili. Bu Alifah langsung, Bu Alifah monggo Bu Alifah. Halo, halo. Monggo. Sudah masuk? Iya. Monggo Bu Alifah. Sudah masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir ladulmun adim. Ya bunaya aqimis shalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Puji syukur Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada hari ini berkat rahmat dan hidayah Allah serta nikmatnya kita dapat berjumpa dalam acara silaturahim
pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya dalam acara webinar parenting pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya. Semoga acara ini akan dapat berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat untuk semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, serta saudara yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa sejak dimulainya masa pandemi, pendidikan di Indonesia khususnya sudah beralih melalui daring atau online, sehingga hampir di semua jenjang pendidikan mengikuti pembelajaran melalui platform yang terdapat yang baik kepada anak-anaknya. Karena ini adalah merupakan modal utama orang tua dalam membentuk karakter anak yang baik di dalam rumah tangga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah sambutan serta pengarahan dari kami selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya. Saya berharap mudah-mudahan acara webinar parenting pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya ini akan berjalan lancar, membawa manfaat untuk semuanya, serta bisa memberikan Ya, terima kasih Bu Alifah selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi manfaat bagi kita sekalian dan sekitar. Memasuki acara yang selanjutnya, ya ini dialog bersama Ibu Lita Mahfud Arifin yang akan membahas tentang bagaimana kita mampu membentuk karakter anak di saat masa pandemi. Bagaimana kemudian kondisi Surabaya ke depan tentang kesejahteraan guru-guru TK swasta di Surabaya. Saya kira nanti akan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bu Lita terkait konsep Kota Surabaya ke depan. Sebelum Bu Lita memasuki kegiatan, saya persilakan kepada seluruh peserta bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui room chat yang ada di Zoom. Nanti akan saya pilih 3 pertanyaan untuk disampaikan kepada Bu Lita. Kepada Ibu Lita Mahfud Arifin untuk menyampaikan gagasan Surabaya maju agar menjadi kota yang maju dan makmur wargani. Kepada Ibu Lita Mahfud Arifin kami persilahkan. Ada suaranya. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Alifah Hikmawati selaku pimpinan daerah Aisyah Surabaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Najib Sulhan MA sebagai pembicara. Dan hari ini tema kita adalah perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Haja Lita Fadilah, saya istri dari Bapak Mahfud Arifin, calon wali kota Surabaya. Sehari-hari saya adalah pengurus Dekranas Pusat, saya di bidang kemitraan. Saya juga pembina beberapa yayasan sosial yang membantu di bidang pendidikan, utamanya pendidikan agama. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini anak-anak kita
mau tidak mau harus dihadapkan pada masa belajar dengan daring. Dan tentunya kita sebagai orang tua juga dituntut untuk dapat mendampingi buah hati kita selama masa mata pelajaran itu berlangsung. Awalnya kita tentu cukup kesulitan ya ibu-ibu ya untuk mengoperasikan komputer ataupun smartphone, tetapi lama-kelamaan terbiasa untuk mengaplikasikan gadget untuk belajar anak. Pembelajaran daring sendiri, kita sebagai ibu untuk dapat membentuk karakter anak dalam masa pandemi ini, terutama memberikan secara terus-menerus pengetahuan akhlak dan menjalani segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pembentukan karakter yang paling penting sesungguhnya adalah pendidikan dari dalam rumah dan dibantu tentunya oleh ibu bapak guru di sekolah. Di sini juga saya menyampaikan insya Allah segera kita dapat melalui pandemi ini dan anak-anak insya Allah dapat kembali ke sekolah, dan semoga pada masanya Pak Mahfud nanti menjadi wali kota Surabaya, program sekolah gratis, baik sekolah negeri dan swasta, serta bagi anak-anak yang berprestasi, bisa segera diberikan, dan beasiswa juga untuk bersekolah sampai tingkat ke luar negeri. Insya Allah kita semua bersama-sama bisa mencetak generasi muda yang cerdas dan berakhlak. Bu Bapak sekalian, dalam hal pendidikan, dalam visinya Pak Mahfud Arifin ke depan adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, dan tidak ada dan tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ialah meningkatkan honor guru dan memberikan pendampingan sertifikasi bagi guru-guru. Kemudian meningkatkan juga insentif untuk hafiz, hafizo, pengajar TPA, TPQ, dan pengajar honorer. Kemudian memberikan ruang terbuka bagi guru untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi seperti S2, S3, dan perlakuan yang sama antara guru baik itu guru negeri maupun guru swasta. Kemudian untuk seluruh anak-anak Surabaya, bahwa arek Surabaya harus sekolah dan mengenyam pendidikan. Dalam programnya Pak Mahfud Arifin akan memberikan KIP Maju, kemudian memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi baik negeri maupun swasta, umum maupun sekolah agama. Dan dalam programnya juga menyiapkan 2.500 beasiswa untuk para mahasiswa hingga ke luar negeri. Dan dalam penambahan juga ada menyiapkan akses internet untuk belajar dan menyiapkan konten dan konteks pendidikan dengan menggandeng sejumlah universitas yang ada di Surabaya. Kemudian untuk akses stabilitas adalah pendidikan untuk semua. Tidak ada anak Surabaya yang tidak mengenyam pendidikan karena keterbatasan fisik dan ekonomi. Untuk hal itu akan ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Surabaya. Akan menyiapkan juga 863 laptop untuk pos pelayanan terpadu PPT. Kemudian Ibu Bapak sekalian, karena saya sehari-hari adalah pengurus di Dekranasda Pusat, tentu saya akan lebih concern juga dengan pembinaan UMKM yang ada di Kota Surabaya. Dalam kondisi yang sekarang ini, bahwa jumlah total UMKM di Surabaya sampai 2018 adalah 26.854 UMKM. Dan jumlah usaha mikro dan kecil itu adalah 22.924. Tahun 2019 ada 10.600 UMKM menjadi anggota pahlawan ekonomi. Dan yang memiliki HAKI, hak merek dan hak paten masih di bawah 10%. Kemudian permasalahannya adalah sulitnya mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi halal itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai 1,5 tahun. Kemudian untuk pengurusan merek juga butuh 1,5 tahun. Dan ada sekitar 700 UMKM binaan Pemkot
yang mendapatkan fasilitas pengurusan hak kekayaan intelektual HAKI secara gratis sepanjang 2015-2019. Sayangnya UMKM yang bukan binaan Pemkot tidak diberi fasilitas. Sehingga ke depan fasilitas itu harus diberikan sama, mau yang binaan ataupun yang bukan binaan. Sampai pada akhir tahun 2019, baru ada 200 UMKM yang mendaftar HAKI. Kemudian dalam membangun UMKM agar bisa naik kelas, yaitu kita akan membangun connecting UMKM dengan ekosistem digital. Kemudian memang dalam UMKM di Surabaya ada yang sudah juga go digital, dan kemudian dalam programnya juga Pak Mahfud Arifin akan memberikan kemudahan pinjaman modal berbasis teknologi bankable, keterbukaan akses pembiayaan dari perbankan, dan alokasi kredit khusus. Kemudian dalam programnya juga akan memberikan inkubasi dan fasilitas agar terpenuhinya kualitas produk industri rumah tangga, PRT, dan memberikan kemudahan sertifikasi sesuai jenis produk UMKM. Dalam program tersebut, Pak Mahfud Arifin dan Pak Mujiaman juga akan memberikan inkubasi sejumlah 50 miliar dalam 1 tahun untuk membantu segera meningkatkan UMKM agar segera naik kelas. Dalam terobosan Pak Mahfud dan Pak Mujiaman akan membangun distrik industri kreatif dan inovatif, yaitu untuk tempat pemasaran bagi hasil dari UMKM, dan kemudian yang kedua membangun stadion e-sport yang pertama di Indonesia, kemudian 3 memprioritaskan UMKM dari mereka yang berpenghasilan rendah, MBR, agar terjadi pemerataan ekonomi. Yang keempat, akan memfasilitasi dan mempermudah izin perusahaan perintis berbasis teknologi, startup, dan izin perusahaan lainnya. Kemudian yang kelima, inkubasi UMKM sebesar 50 miliar, dan masih banyak lagi program-program yang akan dilaksanakan Pak Mahfud Arifin dan Pak Mujiaman. Mohon doa dari semua peserta webinar hari ini agar Pak Mahfud diberi kesempatan bisa mengabdikan diri selaku wali kota dan wakil wali kota Surabaya, sehingga segala program yang direncanakan dapat terlaksana dan sesuai dengan tagline-nya, maju kotane, makmur wargane. Terima kasih. Sementara sekian dari saya, dan kita lanjutkan kembali. Baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali penyampaian oleh Ibu Lita Mahfud Arifin. Sebagaimana disampaikan, semoga Surabaya ke depan menjadi kota yang maju, makmur wargane, maju kotane, seperti jargonnya Bapak Mahfud Arifin. Kami persilakan kepada ibu-ibu untuk menyampaikan pertanyaan terkait konsep yang telah disampaikan oleh Ibu Lita. Kami persilakan, tidak perlu sungkan-sungkan ibu-ibu, karena Ibu Lita ini juga keluarga besar Muhammadiyah, karena beliau pernah bersekolah di SMP Muhammadiyah. Oh, ini ada Bu Kusnul. Silakan Bu Kusnul melambaikan tangan. Silakan Bu, disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan pertanyaan tentang UKM. Kebetulan di Lazismo itu ada program BMW, yaitu Bina Mandiri Wirausaha. Di situ ada pinjaman tanpa bunga. Kemudian para UKM itu ibu-ibu yang mempunyai usaha berkumpul untuk meminjam modal, tapi kurang ada pembinaan tentang tentang usahanya, gitu Ibu. Bagaimana, apakah bisa ibu-ibu yang mempunyai usaha ini daftar ke binaan UKM-nya Pemkot gitu ya Bu?
Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pembinaan lebih lanjut supaya usaha ibu-ibu ini dalam membantu untuk menghidupkan, ekonomi keluarga, membantu ekonomi keluarga bisa lebih maju lagi, begitu Ibu. Mohon, pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ada satu pertanyaan dari Bu Husnul, bagaimana kemudian konsep pemerintah Kota Surabaya ke depan ketika Bapak Mahfud Arifin dan Bapak Mujiaman menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya, apakah ada jaminan Bu untuk mengembangkan UMKM seperti yang disampaikan oleh Bu Husnul tadi? Monggo Ibu Lita bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Bahwa untuk mendaftar menjadi UMKM binaan Pemkot tentu ke depan akan sangat dipermudah. Dan dimulai dari kelompok-kelompok, seperti halnya mungkin di sini berkelompok dengan Aisyah, sehingga bisa memudahkan untuk berkelompok sehingga pembinaannya lebih mudah lagi. Dan karena memang saya sangat-sangat bergerak, memang sangat concern dengan UMKM, dan memang saya sudah lama juga selaku pelaku UMKM, saya tahu rasanya mulai usaha dari nol, kemudian sampai akhirnya usaha itu bisa menjadi besar, sehingga saya akan sangat mengerti permasalahan yang ada di bawah. Dan ke depan pada saatnya nanti Pak Mahfud sudah menjadi wali kota, kita akan membentuk super tim. Baik itu super tim yang dari Aisyah, kemudian super tim dari RT RW yang akan membantu saya, memudahkan saya untuk bisa memberikan bantuan agar apa yang direncanakan 10 miliar untuk bantuan kemudian mempermudah dalam masa. Jadi ke depan tentu cara berkelompok ya, demikian. Baik, terima kasih Bu Lita, jawaban yang luar biasa sekali dan penuh dengan semangat maju seperti semangatnya Muhammadiyah, yaitu berkemajuan. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya dari sebentar Bu ya, saya bacakan. Dari Ibu Herni, apakah program yang disampaikan dari paslon nomor 2 betul-betul akan ada realisasi? Karena yang disampaikan menyangkut anggaran dana dan itu tidak sedikit, seperti contoh saat sapa warga di tempat kami Kalijudan, Pak Mujiaman menyampaikan akan ada bantuan per RT 150 juta kalau tidak salah. Bagaimana Bu terkait konsep program per RT 150 juta? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana nanti teknisnya, dan kami persilakan Ibu Lita. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan ragukan tentang program 150 juta per RT per tahun. Karena prinsipnya APBD itu adalah uang rakyat dan harus dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan rakyat. Bahwa bentuk 150 juta per RT per tahun itu adalah wujud dari pemerataan pembangunan. Karena yang selama ini terjadi, yang di tengah kota, pembangunan itu bisa lebih dirasakan. Sedangkan di bagian pinggirnya kota Surabaya, sedangkan Surabaya ini sangat luas, pembangunan itu kurang dirasa. Sehingga dengan program yang 150 juta per RT per tahun, itu akan membuat ratanya pembangunan di seluruh kota Surabaya. Jadi tidak perlu seperti masa sebelumnya yang mengajukan kepada LPMK, dari RT mengajukan LPMK, kemudian meningkat ke jenjang berikutnya diadakan musrenbang, apa yang diharapkan dari RT tersebut, apa yang diminta tidak sesuai dengan apa yang keluar. Jadi ke depan
yang lebih tahu tentang kebutuhan di wilayahnya masing-masing adalah RT-RT tersebut. Sehingga karena ini program adalah bentuk pemerataan pembangunan, ini akan sangat bermanfaat dan sangat pasti akan bisa terlaksana. Kenapa? Karena APBD Kota Surabaya itu adalah 10,3 triliun. Kalau kita kalikan dengan jumlah RT yang 9.000 sekian, itu jumlah yang akan dikeluarkan untuk pemerataan pembangunan kepada RT-RT tersebut kurang dari 1,4 triliun. Jadi semua program itu sudah dihitung dengan baik oleh Pak Mahfud dan Pak Mujiaman dan didampingi oleh 31 anggota DPRD yang ada di DPRD Kota Surabaya. Demikian. Luar biasa. Karena memang pastinya bisa tanya, Pak? Iya, sebentar, Oke. Pastinya program yang telah dirancang oleh super tim dari paslon nomor 2 Pak Mahfud Arifin pastinya penuh kalkulasi dan perhitungan karena Bapak Mahfud Arifin ini didukung oleh kurang lebih 8 partai politik yang ada di Surabaya sehingga mampu memperhitungkan secara kalkulatif karena adanya dukungan-dukungan dari anggota DPRD Kota Surabaya dari 8 partai politik. Nah, oleh karena itu, jika nantinya ada turun bantuan sosial dari pemerintah kota yang mengatasnamakan calon wali kota dan mengatasnamakan Pemkot, maka itu sebenarnya adalah hak warga kota Surabaya, bukan dari bantuan salah satu pasangan calon wali kota yang lain, karena itu merupakan hak yang sudah diatur di dalam peraturan daerah. Ini ada pertanyaan sudah disampaikan sebentar Bu ya yang tadi dari Ibu Mudrika. Ini terkait lebih pada proses pembelajaran daring Bu Lita. Bagaimana kemudian ketika proses pembelajaran daring berlangsung, anak-anak itu tidak mengarah pada hal yang negatif, terutama di media sosial. Kira-kira mungkin bagaimana menurut Bu Lita untuk ibu-ibu ini bisa mendampingi anak-anak agar tidak bergantung pada media sosial, terutama terjerumus ke hal yang negatif. Silakan Bu Lita. Ya mau tidak mau kita harus pantau terus, kemudian kita juga secara terbuka kepada anak, jangan kita sembunyi-sembunyi, terus kita tidak izin dengan anak kita buka gadgetnya untuk cek aplikasi yang mereka miliki. Itu kita harus izin dengan anak-anak sehingga membuat kejujuran antara kita dan anak-anak, dan kita memang harus setiap waktu pantau apa yang mereka buka, apa yang mungkin game yang mereka mainkan. Ya memang pada masa ini kita sebagai orang tua memang harus memiliki waktu lebih untuk anak-anak, tetapi kita ambil dari sisi positif bahwa dalam masa-masa pandemi ini kita semua menjadi semakin dekat dengan anak-anak karena anak-anak selalu butuh didampingi baik dalam belajar maupun keseharian, karena anak-anak juga tidak bisa bebas ke sana kemari sehingga mereka bisa lebih kita pantau dari sisi sholatnya, mengajinya, ya kita ambil dari sisi positifnya. Jadi memang kita sebagai orang tua harus meluangkan waktu lebih untuk anak-anak dalam memantau gadgetnya, tetapi harus dengan kejujuran bahwa anak-anak tahu, ayo mau ibu cek handphonenya untuk lihat-lihat dan diizinkan anaknya, sehingga kita selalu memberikan anak-anak kepercayaan dan rasa saling percaya serta kejujuran antara ibu dan anak. Terima kasih. Siap. Jadi memang prinsipnya adalah keterbukaan antara orang tua dan anak, ya, saling komunikasi, menyempatkan waktu dan lain sebagainya. Monggo, tadi ada yang ingin bertanya. Iya. Siapa? Oh, nggih. Saya dari terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Maslamah, Bapak Bu Lita. Saya yang menangani komunitas Dipikir Aisyah Kota Surabaya. Alhamdulillah dengan adanya komunitas yang ada di Kota Surabaya, ini program pemerintah yaitu kesehatan, masalah kesehatan, ini bisa sangat terbantu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Lita tadi,
Ini saya dengar mulai awal tadi belum menyinggung tentang program kesehatannya. Ini menurut Ibu Lita, apakah memang program kesehatannya dinomor-tigakan atau bagaimana? Itu yang pertama. Perlu diketahui bahwasanya di kota Surabaya ini masalah terbesar itu adalah tentang kesehatan. Ini adalah masalah tentang TB, penyakit TBC. Karena di Surabaya ini perlu kami sampaikan juga ke Ibu, untuk kota Surabaya itu masih nomor 1 tingkat masalah penyakit TBC ini. Kemudian tentunya nanti ketika kita doakan bersama, semoga Bapak dan wakilnya itu bisa menjadi pemimpin juga di kota Surabaya ini. Mudah-mudahan nanti ketika bisa jadi seorang pemimpin, mudah-mudahan amanah, apa yang menjadi program bisa terlaksana, dan kita juga akan mendukung, insya Allah begitu. Tentunya kami dari kegiatan yang kami lakukan ini mohon dukungan dan bisa kerjasama dengan Bapak dan wakilnya serta Ibu. Terima kasih Bu, itu aja yang bisa kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang Ibu-Ibu Aisyah ini Bu Lita memang punya program pendampingan kepada pasien-pasien TB care dan itu dilakukan door to door. Nah, ibu-ibu ini memang militan sekali kalau untuk berkeliling Surabaya. Insya Allah ibu-ibu ini sudah dikenal di Surabaya. Nanti kita bisa harapannya Aisyah dan pemerintah kota Surabaya di bawah kepemimpinan Pak Mahfud Arifin dan Pak Mujiaman bisa menjadi mitra yang sangat dekat untuk memberantas TB care dan memajukan kesehatan di kota Surabaya. Monggo, Ibu Lita. Atas pertanyaannya, tentu program kesehatan sangatlah penting. Tetapi tadi kami membahas bidang pendidikan dan UMKM karena memang tema pada kesempatan hari ini adalah UMKM dan pendidikan ya. Dan sebetulnya dalam programnya Pak Mahfud itu ada 9 program unggulan, yaitu 1 super ultra. Itu adalah stimulus pemberdayaan usaha dan keluarga sejahtera. Kemudian ada program Seroja, sehat raganya, optimis jiwanya. Kemudian ada program Genius, jenjang pendidikan berlanjut dan guru sejahtera. Kemudian ada program Prasasti, program pasar berdaya dan koperasi berbasis IT. Kemudian ada juga program kuratif lingkungan ramah interaktif dan program koneksi kota terintegrasi gerbang Kertosusilo. Kemudian ada juga sedasi, sentra budaya dan pemberdayaan potensi. Kemudian ada Majapahit, aman terjaga, dengan pengawasan canggih, inovatif. Kemudian ada juga program bijak, yaitu birokrasi yang jujur dan aktif. Untuk program kesehatan, yaitu program Seroja, sehat raganya, optimis jiwanya. Itu ada program gratis, berobat gratis untuk masyarakat dengan KTP Kota Surabaya. Kemudian jemput rawat gratis selama 24 jam, dan alokasi dana APBD 150 miliar untuk insentif kader posyandu. Kemudian alokasi dana APBD 50 miliar untuk insentif pendamping ibu hamil. Kemudian memberikan insentif reguler kepada tenaga medis kesehatan COVID-19. Dan juga ada gerakan sarapan gratis untuk pelajar jenjang PAUD dan TK. Tentu program kesehatan sangat penting, pendidikan penting, namun Pak Mahfud dan Pak Mujiaman akan menyelaraskan semua itu dan akan banyak sekali membentuk super tim agar segala yang direncanakan dalam visi misi beliau akan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian untuk ibu-ibu yang selama ini bekerja sosial untuk membantu dalam rangka pengobatan
TB ya, tuberkulosis, itu kegiatan yang sangat-sangat mulia yang ke depan akan kita perhatikan, dan saya akan sampaikan kepada Pak Mahfud bahwa memang saya tahu bahwa Aisyah memang sangat-sangat concern dengan bantuan pengobatan untuk TB ya, penderita TB yang nanti akan kita sampaikan pada tim super timnya Pak Mahfud di bidang kesehatan, bahwa kita harus memperhatikan itu dan apa yang kita bisa bantu untuk ibu-ibu yang gerakan sosialnya membantu penderita tuberkulosis, sehingga kita bisa dapat masukan bahwa dari ibu-ibu tersebut bisa bagaimana caranya kita bisa membantu lebih dan memberikan bantuan yang sifatnya bisa mengurangi dengan cepat angka penderita tuberkulosis yang ada di Kota Surabaya, karena memang angkanya cukup tinggi. Pun begitu yang selama ini yang sudah kami tinjau langsung ke lokasi-lokasi, langsung ke penderitanya langsung, itu adalah juga di Kota Surabaya juga masih banyak sekali anak-anak yang stunting. Dan kami sudah berkunjung ke beberapa lokasi, beberapa keluarga, dan kami menyaksikan sendiri bagaimana keadaan mereka yang ke depan 15 tahun kemudian. Sungguh sangat sayang kalau kita tidak hadapi sekarang, karena anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang tingginya sangat kurang, kemudian dari sisi pemikiran juga tidak pandai, dan dari metabolisme tubuh juga akan sangat rentan dengan penyakit, sehingga namanya angka stunting yang selama ini ada pernah disebutkan bahwa masih sudah 0, itu tidak betul. Dan ke depan apabila suami saya menjadi wali kota, tentu tugas saya selaku istri seorang wali kota akan membantu di bidang itu dan akan bisa bekerja sama dengan berbagai organisasi wanita dalam menghadapi permasalahan Kota Surabaya tentang ya tadi tuberkulosis, kemudian juga stunting, bahwa hal ini tidak dapat hanya dilaksanakan atau dituntaskan oleh seorang wali kota, tapi kita semua sebagai warga Kota Surabaya, terutama organisasi-organisasi wanita, bisa ikut turun tangan membantu tugas pemerintah agar penurunan angka itu bisa lebih cepat dan Surabaya bisa lebih sehat. Demikian. Baik, terima kasih Bu Lita. Sangat luar biasa sekali penyampaiannya terkait 9 program Pak Mahfud Arifin nanti ketika menjadi wali kota. Saya kira apa yang menjadi gagasan Bapak Mahfud Arifin selaku calon wali kota yang kemudian akan membawa super tim, bukan super wali kota, tapi membawa super tim. Artinya akan banyak elemen yang dilibatkan dalam pembangunan Kota Surabaya menjadi kota yang maju nantinya ketika Bapak Mahfud Arifin menjadi wali kota. Kami juga berharap dari keluarga besar Muhammadiyah, dalam hal ini adalah Aisyah, nantinya ketika Bapak Mahfud Arifin menjadi wali kota, Aisyah Surabaya dilibatkan dalam bagian super tim yang turut memperhatikan pembangunan Kota Surabaya agar makmur warganya, maju kotanya. Baik, saya kira itu Bu Lita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah hadir dalam silaturahmi menyapa seluruh keluarga besar Aisyah dan TK Aisyah se-Surabaya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama nanti ketika 9 Desember, jangan lupa tetap nomor 2. Kita foto bersama dulu Bu Lita, dengan ibu-ibu. Monggo ibu-ibu bisa dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Untuk host tolong nanti di screenshot ya, nanti kita share bahwa kita siap memajukan Kota Surabaya sebagaimana jargon Muhammadiyah, berkemajuan. Silakan kita foto bersama dengan jari 2. Ditambahin nomor telepon aktif. Monggo ibu-ibu. Tahan. Ya, 1, 2. Ya, lagi tahan. Tetap nomor 2. 1, 2. Ya,
Terima kasih Bu Lita. Semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi Bu Lita kami tutup. Selanjutnya akan kita lanjutkan bersama Pak Najib Sulhan. Baik. Ya, memasuki sesi selanjutnya ya ini materi yang akan disampaikan oleh Pak Najib Sulhan. Pak Najib Sulhan ini sudah sangat terkenal saya kira di lingkungan pendidikan karena beliau mendapat penghargaan guru teladan nasional dengan berbagai karya dan prestasinya. Saya kira Bapak Najib Sulhan akan memberikan banyak sekali inspirasi bagi kita semua, terutama tenaga pendidik, dan bagaimana kemudian kita mampu memajukan pendidikan terutama di tingkat TK yang banyak digeluti oleh Ibu Aisyah. Kepada Bapak Najib Sulhan kami persilahkan. Terima kasih Pak Alfian Rizal ya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhrajan nas minadz dzulumati ilan nur. Yang kita hormati bersama Ketua Aisyah pimpinan Daerah Kota Surabaya, Ibu Haja Alifah, dan juga yang kita hormati Ibu Haja Lita Fadilah atau yang sering sekarang lagi ngetren, Lita Mahfud Arifin, dan juga seluruh pimpinan di lingkungan Aisyah Muhammadiyah Kota Surabaya. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas segala rahmat dan nikmat yang begitu besar. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan pada kita jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi terkait dengan pendidikan karakter. Jadi sebelum pemerintah mencanangkan pendidikan karakter, tahun 2000 saya sudah membuat buku terkait dengan itu, kemudian kami sampaikan kepada Pak Bambang Sudibyo. Waktu itu pimpinan Pusat Muhammadiyah juga Menteri Pendidikan. Maka di era Pak Nuh, buku itu baru di launching. Dan saya ditunjuk sebagai salah satu fasilitator pendidikan nasional. Dalam 2 bulan ini, alhamdulillah, saya mendapat kepercayaan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ya, jadi menjadi narasumber tunggal untuk mendampingi guru-guru menyukseskan Surabaya sebagai kota literasi. Dan semuanya dilakukan oleh guru-guru se-Surabaya termasuk Aisyah dan juga teman-teman Muhammadiyah. Kami punya target Hari Guru nanti kami akan launching 1000 buku. Tapi sungguh luar biasa ketika kemarin hari Sabtu saya ngisi di Hotel Purnama Malang, ditelepon dari dinas bahwasanya buku yang kita target 1000 buku itu telah mencapai 2000 buku. Sehingga minat membaca dan menulis guru-guru di Surabaya meningkat luar biasa. Dan ini nanti insya Allah akan di-launching di saat Hari Guru. Tepatnya tanggal 25, tapi dilaksanakan kegiatannya 24 malam. Nah, mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan ini akan terus berlanjut ketika nanti terjadi pergantian pimpinan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang karakter. Karakter itu apa? Nah, kita lihat apa yang pernah saya tulis, kemudian sempat tulisan saya tahun 2009 itu diminta untuk diubah. Ketika itu kami kirim ke Erlangga. Pak, tolong bukunya diubah. Apa yang diubah, Ibu? Saya bilang, yang pertama, coba desain terkait dengan bahasanya lebih ke arah internasional. Oke, baik, akan kami ubah. Yang kedua, tolong Quran hadisnya dihilangkan. Saat itulah kemudian buku saya tarik. Mohon maaf, saya tidak jadi menerbitkan buku ini. Kenapa? Karena yang bicara karakter itu bicara Quran dan hadis.
Tidak bisa kita bicara bicara karakter kemudian kita lepas konsep-konsep Al-Qur'an. Karena karakter semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Pertama yang ingin kami sampaikan, karakter itu kalau dulu kami ajukan ke Pak Mendikbud terkait dengan surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sesungguhnya Allah itu mengilhamkan pada setiap manusia itu dua sifat. Yang pertama fujur, yang kedua takwa. Nah, dua sifat ini selalu melekat pada diri manusia. Fujur itu lebih duluan, kenapa bukan takwanya? Karena orang bicara atau berperilaku yang buruk tidak usah pakai sekolah, tidak perlu pendidikan, mereka bisa melakukan. Tapi bicara tentang takwa, maka disinilah ya perlu untuk pendidikan dan dilakukan sejak di rumah hingga sampai dengan nanti ketika kita masuk liang lahat. Itu butuh pendidikan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mengawal potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Wa qad khaba man dasaha, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi dua persoalan. Jadi ketika potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita yang luar biasa potensi itu, maka bisa saja potensi itu berubah ya, sehingga tidak bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Bisa lebih bagus. Maka sempat saya ketika berbicara dengan Prof. Taat Putra dalam satu seminar, beliau menyampaikan tentang otak sehat dan otak normal. Apa bedanya otak normal dan otak sehat? Beliau mengatakan, kebetulan Prof. Taat Putra ini ketua neuroscience ya pusat. Kemudian dia guru besar kedokteran di UNER. Beliau mengatakan bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu memiliki otak yang normal. Tetapi otak itu bisa berubah menjadi otak sehat dan bisa berubah menjadi otak yang tidak sehat. Siapa yang mengubahnya itu? Ya, yang mengubahnya adalah orang tua dan gurunya. Nah, di sini. Maka bagaimana peran orang tua dan guru di dalam mengarahkan otak normal yang dimiliki oleh setiap anak untuk menjadi otak yang sehat, bukan otak yang rusak, bukan otak yang sakit. Maka disinilah pendidikan karakter yang itu muncul, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Rugi orang-orang yang mengotori. Siapa yang mengawal dan siapa yang mengotori itu adalah orang tua dan guru. Dua inilah yang berperan penting di dalam mendesain anak-anak kita. Karena kita patut bersyukur bahwasanya kita dikaruniai anak. Pandangan kita kalau bicara tentang anak, yang pertama, anak itu karunia dari Allah. Keberkahan dari Allah. Karena enggak semuanya orang diberikan karunia anak ini. Maka di saat Allah memberikan karunia anak itu, maka patut untuk disyukuri. Itu yang pertama konsepnya. Lalu yang kedua, anak itu sebagai amanah. Ketika kita sudah dititipi oleh Allah berupa anak, maka amanah ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita didik dengan sebaik-baiknya. Kita kawal dengan sebaik-baiknya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang bisa mengawal potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Maka itu tujuan kita, tugas kita. Dan yang ketiga, anak itu investasi bagi orang tua. Ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, semua yang kita miliki saat ini, harta yang melimpah, rumah yang megah, jabatan, semuanya itu nanti akan kita lepas. Bahkan jabatan itu kadang-kadang belum sampai kita dipanggil Allah, sudah kita lepas. Tetapi yang kita bawa ada 3, dan ini milik guru semuanya. Ya, milik kita semuanya sebagai guru. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu luar biasa, ya. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'ulahu. Kita bersyukur ketika kita punya anak yang bisa mendoakan orang tua. Ini adalah anak soleh solihah. Betapa bahagianya kita itu ketika sudah memiliki anak yang seperti ini. Maka inilah anak yang menjadi investasi bagi orang tua. Rugi kalau kita punya anak, tapi sekedar anak kita itu
hanya kebanggaan kita saja. Anak saya cakep, anak saya pinter, anak saya hebat, anak saya kaya. Tapi ketika disuruh untuk mendoakan orang tua tidak mampu. Ketika kita nanti dipanggil oleh Allah disuruh untuk imami, ya, kemudian nyolati itu nggak mampu, masya Allah itu akan rugi sekali. Maka berbahagialah bagi kita semuanya yang sejak kecil ini kita kawal potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Apa potensi itu? Maka potensi itu adalah apa yang sudah diberikan oleh Allah pada kita. Maka ketika Allah itu memberikan atau kita dilahirkan oleh orang tua kita, maka Allah itu memiliki program bahwasanya kita semuanya adalah produk-produk sukses, bukan produk gagal. Kalau ada orang yang gagal bukan kesalahan Allah, tapi kita belum mampu untuk mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki ini. Bukan salah Allah, tapi kita nggak mampu untuk mengembangkan potensi itu. Apa potensi yang sebenarnya diberikan oleh Allah kepada kita? Yang pertama, fitrah. Bahwasanya setiap anak itu memiliki fitrah. Kecenderungan untuk senantiasa mengilahkan Allah. Kecenderungan untuk berbuat bagus. Kecenderungan untuk berbuat hal-hal yang baik. Tapi kenapa tiba-tiba orang itu tidak bisa berbuat baik, ya? Dan itu terjadi persaksian ketika di dalam kandungan. Itu. Alastu birabbikum qalu bala sayyidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhanku dan aku menjadi saksi. Itu kata jabang bayi di dalam kandungan terjadi persaksian. Maka tidak ada anak yang dilahirkan dalam keadaan yang berdosa, bersalah. Tetapi orang tualah yang bisa mengarahkan, mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Maka di sini titik dari persoalan karakter, pengawalan terhadap potensi yang dimiliki oleh anak kita sejak lahir. Maka ketika kami diminta, Pak hilangkan Quran hadisnya, supaya buku ini dipakai untuk umum. Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya tarik bukunya. Dan tidak jadi saya terbitkan di Erlangga. Maka diterbitkan di Surabaya. Di JB Book 4 buku sekaligus bicara tentang karakter. Dan saat itulah kemudian buku saya dilonsing oleh Pak Nuh. Bahwasanya Indonesia mencanangkan pendidikan karakter. Tetapi tahun 2007 sudah kami lakukan. Hingga saat ini kami diminta untuk menjadi fasilitator PPK nasional. Nah, bicara terkait yang pertama tadi. Ya, jadi setiap anak itu fitrah. Senantiasa memiliki perilaku-perilaku yang bagus. Tetapi orang tualah yang mengubahnya. Ya, kullu mauludin yuladal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Orang tua yang mengubahnya, baik itu orang tua di rumah maupun orang tua yang ada di sekolah. Karena apa? Kadang-kadang kita saat ini, orang tua saat ini bangga ketika memiliki anak-anak yang pintar, yang cerdas. Tapi lupa bahwasanya pendidikan harus dimulai dari akhlak, dari moral. Lebih duluan kita tanamkan moral, baru pengetahuan. Bukan pengetahuan dulu baru moral, itu beda. Dalam konsep pendidikan mulai zaman Rasulullah, kemudian para sahabat, maka yang pertama konsep pendidikan adalah moral. Barulah pengetahuan. Betapa banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengetahuan, tetapi dia tidak bermoral. Akhirnya apa? Maka jebollah negeri ini, rusaklah pemerintahan ini, sehingga banyak terjadi penyelewengan bukan dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, tapi dilakukan oleh orang-orang yang pintar. Karena konsep dasarnya mereka bicara tentang pengetahuan, bukan bicara tentang akhlak. Maka karakter itu menjadi yang pertama yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena dasar anak-anak kita sudah memiliki potensi yang namanya fitrah. Yang kedua, setiap anak itu cerdas. Tidak ada anak yang bodoh. Maka di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah juga menyampaikan, wal yasalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah. Maka dua kata kunci di dalam pola pengawalan terhadap karakter itu. Yang pertama, falyattaqullah, takutlah kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, ucapkan kata-kata yang tepat, ucapkan kata-kata yang bagus. Nah, di sini ketika kami bicara tentang qaulan itu, sempat kami sampaikan bagaimana komunikasi sehat antara orang tua dengan anak. Butuh waktu yang lama hanya bicara tentang komunikasi.
Untuk itu kita kawal anak-anak kita dengan dua contoh. Ya, contoh yang bagus terhadap anak-anak kita. Saat ini anak-anak kita dalam keadaan sulit. Kenapa saya katakan demikian? Biasanya yang namanya pendidikan karakter itu dicontohkan oleh guru-guru, dicontohkan oleh orang tua. Tapi saat ini terjadi persoalan besar ketika pandemi itu datang. Nah, yang namanya karakter bukan diajarkan ibu-ibu, ya, bukan teori. Tetapi yang namanya karakter adalah pendampingan diturunkan dari orang tua kepada anak. Keteladanan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Keteladanan yang diberikan oleh guru kepada murid. Itu karakter. Kalau hanya teori, guru bisa diganti oleh IT. Era sekarang ini banyak sekali peran guru sudah mulai diambil oleh IT. Bukan hanya peran guru, tapi hampir semua persoalan sekarang IT bisa menguasai. Dulu kita pakai koran, sekarang nggak perlu. Dulu kita bisa menggunakan TV, sekarang nggak perlu. Dulu kita harus menggunakan jam, sekarang nggak perlu. Hanya sekarang ini peran guru yang tidak bisa digantikan oleh IT. Dan terasa sekali saat di era pandemi ini. Betapa banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mendidik anak. Meskipun dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwasanya orang tua itu guru dan rumah itu sekolah. Tetapi faktanya harus diperhatikan bahwasanya guru ada sekolahnya dan menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Ini yang membedakan. Maka di dalam mendidik itu ada yang namanya pedagogik. Sementara menjadi orang tua itu keteladanan di dalam perilaku sehari-hari. Nah, ketika dua itu disinergikan, maka menjadi kekuatan bagi anak-anak kita dalam pola pendampingan. Tapi ketika ada salah satu yang timpang, maka sekarang ini sudah berapa bulan anak-anak kita menghadapi masa pandemi ini? Sudah 7 bulan, masuk 8 bulan, 9 bulan. Masya Allah, ini ada sebuah loss generasi. Jadi banyak perilaku-perilaku guru yang tidak bisa dijadikan sebuah contoh bagi anak-anak. Karena apa? Semuanya model daring. Padahal pendidikan tidak bisa dalam pendidikan karakter itu sekedar pakai daring. Maka di saat seperti ini, kemarin ketika kami Zoom dengan wali murid yang ada di SMP Pupuk Kaltim, maka saya sampaikan 3 persoalan besar di era pandemi. Yang pertama, keberkahan. Itu yang diperhatikan oleh guru-guru. Apa arti keberkahan di dalam pola pendidikan daring? Guru ketika melakukan pendidikan daring, berperilakulah seperti guru ketika ada di sekolah. Saya kalau ngajar di Unmu, saya langsung sampaikan kepada mahasiswa, tolong semua Zoom dibuka. Saya tidak ingin melihat Zoom itu blok hitam atau ada gambar tidak bergerak. Kenapa? Saya harus berbicara dengan orang-orang yang punya nafas, yang bisa untuk menerima apa yang saya sampaikan. Ini keberkahan. Maka saat kami Zoom pun, kami berlaku sebagaimana saya ketika ngajar di depan kelas. Saya harus pakai celana, pakai baju yang rapi di depan anak-anak. Ini adalah keberkahan. Jangan kemudian karena di rumah yang atas saja yang kami pakai, kemudian bawahnya pakai sembarangan. Ini yang sering terjadi. Ya, kemarin ketika kami Zoom, guru-guru se-Surabaya, Masya Allah, ketika materi apa saya lupa, itu ada seorang ibu yang menyuruh suaminya itu untuk menata Zoom. Lupa ketika Zoom itu dibaca, dilihat banyak orang. Dia udah tidak pakai baju. Ya saya bilang, nah ini loh, ketika kita Zoom itu semuanya dilihat. Maka saya sampaikan kepada guru-guru, ingat ketika Zoom, di belakang layar yang dilihat oleh anak-anak, jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu. Maka ketika di sekolah pun kami demikian, kami setting sebuah studio supaya apa? Ketika kita menyampaikan materi kepada anak-anak, betul-betul anak merasa dihargai. Maka keberkahan dalam sebuah proses pendidikan dilakukan. Untuk itu guru-guru TK jangan menganggap persoalan sepele. Karena yang namanya anak-anak di usia 1 sampai 7 tahun ini usia model, usia tanam. Apapun yang nanti disampaikan gurunya, apapun yang dilihat oleh gurunya, maka anak-anak tidak bertanya benar apa salah, tapi itu yang akan diikuti. Termasuk kepada orang tua. Di usia-usia ini sangat penting. Jangan sampai kemudian kita memberikan contoh yang tidak bagus, kita bertutur kata yang tidak bagus. Maka 2 hal tadi yang dipesankan oleh Allah di dalam
surat An-Nisa ayat 9. Keteladanan bagi seorang guru, keteladanan bagi orang tua akan membentuk karakter yang mulia bagi anak-anak kita. Bukan hanya keteladanan, tapi yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapan-ucapan yang sadid, ucapan-ucapan yang tepat kepada anak-anak kita. Jujur, di saat seperti ini banyak keluhan dari orang tua. Bukan hanya orang tua yang mengeluh, anak-anak juga mengeluh. Saya melihat ketika tulisan-tulisan muncul dari Bapak Ibu guru bagaimana keluhan seorang anak di era pandemi ini, bahwasanya tidak seperti guruku. Ya, jadi guruku sabar kalau di sekolah. Tapi bagaimana di rumah? Macam-macam kelihatan aslinya ketika di rumah itu. Maka disinilah peran pendidikan. Ya, peran pendidikan untuk melatih kita menjadi guru-guru yang sabar. Saya sering mengatakan dalam sebuah pepatah Arab yang artinya apa yang berasal dari hati maka sampailah ke hati. Kita ngajar itu bukan dari mulut, dari hati. Sehebat apapun seorang guru, ketika dia ngajarnya bukan dari hati, maka ilmunya hanya sampai di telinga. Maka itulah pepatah Arab yang artinya dari hati sampailah ke hati, dan dari mulut hanya sampai ke telinga. Sering saya sampaikan bahwasanya guru-guru kita itu sering berharap anak-anaknya cerdas, anak-anaknya hebat. Padahal saya masih ingat pesannya Yai Maimun. Ya, sebelum meninggal dia punya tulisan yang bagus. Jadi guru itu jangan ya niatnya untuk anak-anak jadi cerdas dan hebat. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya berharap seperti itu di saat anak kita nggak cerdas, tidak hebat, kita emosi, kita marah-marah, ya. Kemudian apa yang terjadi? Maka keluar kata-kata yang buruk pada anak, keluar hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak-anak karena keinginan kita salah. Lalu apa kata Kiai Munzuber? Jadi guru itu berikan yang terbaik dan baluri anak-anak kita dengan doa-doa. Meskipun kita minta anak kita jadi anak yang cerdas, anak kita jadi anak yang hebat, anak kita jadi anak yang luar biasa, tetapi ketika guru tidak memberikan cermin yang bagus buat anak-anak, nggak ada artinya keinginan kita. Karena yang paling penting bagi anak adalah keteladanan ketika kita ada di dalam kelas. Kita sebagai model, kitalah yang ditiru oleh anak-anak kita. Maka hati-hati. Saya ketika menulis sebuah konsep bagaimana menjadi guru ideal, ya, guru yang sukses bermartabat. Saya kutip konsepnya Imam Ghazali seperti apa, konsepnya Ibnu Taimiyah seperti apa. Kami tidak banyak berharap teori-teori dari Barat. Kenapa? Kita seringkali ke sana. Karena semua konsep pendidikan itu, Bapak Ibu, ada di dalam Al-Quran. Saya mau bertanya terkait dengan ilmu yang namanya gaya belajar, auditori, visual. Itu teorinya siapa? Maka banyak yang tidak tahu asalnya dari mana. Itu Tony Stockwell dari Inggris, seorang psikolog. Tapi ketahuilah bahwasanya itu adalah teori dari Quran. Surat An-Nahl ayat 78. Ketika manusia itu dilahirkan, kita nggak ngerti apa-apa. Tetapi oleh Allah dibekali yang namanya kecerdasan, ya, akal yang ribuan miliar sel otak yang aktif maupun tidak aktif. Tetapi kemudian diberikan modal yang pertama, sam'a, pendengaran. Jadi pendengaran itulah ilmu yang pertama kali masuk untuk anak-anak kita. Jika kita menganggap remeh ucapan-ucapan kita di rumah, di sekolah, maka itulah yang pertama kali masuk ke anak-anak kita. Anak bisa mengucapkan kata-kata yang buruk karena telinganya sudah diisi oleh kata-kata yang buruk. Maka dikatakan itu adalah auditori, ya, visual. Nah ini. Jadi itu teorinya Quran An-Nahl. Sam'a, absor, penglihatan, ya. Nah, afidah, hati, perasaan, maka itu teorinya An-Nahl. Nah, kalau saya mengartikan dua teori ini, teori yang pertama terkait dengan semua ilmu masuk itu dari telinga, mata, dan hati. Tapi pintu utama jadi hati. Ketika anak sudah tidak suka sama gurunya, tidak suka atau hatinya menolak, maka telinga dan mata pun tidak akan pernah banyak berfungsi. Dia tidak mendengarkan, hanya mendengar. Karena apa? Karena hatinya menolak. Maka seorang guru harus bisa mengajar dengan hati. Karena dari hati sampailah ke hati. Kalau hanya kita mengandalkan kepandaian kita karena sudah sarjana, kehebatan kita sudah bisa mengendalikan anak-anak kita, itu tidak terlalu bisa mempengaruhi. Yang paling mempengaruhi adalah hati kita, bisakah diterima
dengan hati oleh anak-anak kita. Karena pintu ilmu masuknya di sini. Telinga, mata itu nanti bisa masuk ketika kita ngajarnya dengan hati. Bukan asal sekedar kita menyampaikan dengan mulut kita yang menggebu-gebu, tetapi hati kita yang akan bisa untuk mengantarkan kesuksesan anak-anak kita. Untuk itu, sekali lagi, tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya menjadi seorang guru. Jangan menganggap ini persoalan-persoalan yang sepele. Nah, persoalan yang paling utama sekarang adalah persoalan di rumah. Karena guru-guru sekarang sedang nge-Zoom. Makanya yang pertama tadi, yang ketika kami sampaikan saat Zoom dengan Pupuk Kaltim, itu yang pertama keberkahan. Maka kami sampaikan, tolong antara sekolah dengan rumah sama-sama satu bahasa. Pakai baju seragam tetap setiap hari. Jangan mentang-mentang karena ini pandemi, maka sekedarnya. Tidak bisa ngajar kemudian anaknya laya-laya santai biasa karena pandemi. Tapi semuanya harus perhatian dan guru pun harus dengan hati menyampaikan kepada anak-anak kita. Maka keberkahan ini yang paling penting. Jangan asal menggunakan istilah darurat semuanya. Tidak. Karena nanti ketika ini dilakukan dan tidak terjadi, selesai pandemi, sulit sekali untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Karena dihancurkan di 6 bulan dengan konsep yang sudah tidak tertata dengan rapi. Untuk itu di TK pun demikian. Ya, di SD pun demikian. Kita perlakukan sebagaimana ketika kita sekolah dulu. Jangan kita ngajar, belum mandi, belum bedaan, muka kita acak-acakan, sehingga sama orang tua, sama anak-anak, ini bukan guruku di kelas. Tetapi ini guru pandemi, beda. Tetapi harus sama. Bahwasanya kita sebagai seorang guru, perilaku kita seorang guru, tutur kita seorang guru, dan itu tidak ada bedanya antara pandemi dan tidak pandemi. Maka ini harus betul-betul dijaga. Yang kedua, baluri anak kita dengan doa. Karena doa yang kita sampaikan kepada orang lain sebenarnya memantul pada diri kita. Kita jangan ego. Ego hanya mendoakan diri sendiri, keluarga sendiri. Tapi untuk orang lain pun kita doakan. Apapun kebaikan yang kita lakukan, maka akan kembali pada diri kita semuanya. In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan untuk dirimu, dan jika kamu berbuat buruk, maka perbuatan buruk untuk dirimu. Maka jaga. Jangan sampai kita ini menggunakan istilah darurat gara-gara pandemi. Ketika kembali nanti kita akan kembali pada titik nol. Maka coba kita kawal lagi anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Jangan ada istilah darurat. Insya Allah sebentar lagi pandemi akan berlalu. Kita doakan bersama-sama. Ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Maka sekarang peran itu dikembalikan kepada orang tua. Dan orang tua dilatih betul untuk menjadi seorang guru. Ya, maka yang dibutuhkan sekali lagi bagi orang tua ketika di rumah adalah kesabaran. Kami sudah tahu bahwasanya orang tua tidak mungkin bisa menjangkau materi yang saat ini dialami atau dikerjakan oleh anak kita. Dan sekarang anak SD sudah berpikirnya seperti anak SMP. Anak SMP seperti anak SMA. Tetapi di saat pendampingan, kesabaran, dan tetap kita dampingi, insya Allah anak kita nyaman dan aman berada di samping orang tua. Kita hindari yang namanya emosi, amarah, karena itu juga nanti akan berpengaruh buat anak-anak kita semuanya. Saya kira ini untuk mengawali diskusi. Mudah-mudahan nanti kami akan mencoba kira-kira ada persoalan apa di kelas sehingga nanti kita bisa menguraikan bersama-sama. Demikian, karena tadi saya mendapatkan waktu hanya 20 menit dan insya Allah ini sudah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Najib penyampaiannya. Untuk ibu-ibu, monggo apa yang ingin disampaikan. Tadi saya kira sudah ada yang angkat tangan mau bertanya, karena memang banyak sekali saya kira pertanyaan selama pandemi ini ya, terutama dalam dunia pendidikan. Memang guru dituntut untuk sabar, siswa dituntut untuk sabar, orang tua juga dituntut untuk sabar dalam menghadapi pandemi ini, utamanya dalam melaksanakan pendidikan. Saya kira banyak sekali tantangan. Monggo ibu-ibu. Saya juga ingin tahu pendidikan daring di tingkat TK itu bagaimana. Saya kok belum pernah melihat. Mungkin butuh kesabaran yang ekstra gitu ibu. Monggo ibu yang ingin bertanya, tadi sudah ada yang angkat tangan saya kira.
Monggo, ada yang mau bertanya? Ini Pak, dari Bu Herni TK Aisyah 31 Wiyung. Monggo Bu Herni. Assalamualaikum Pak. Tadi dijelaskan bahwa pendidikan awal adalah moral. Saya prihatin dengan kondisi anak-anak yang saat ini meski pandemi masih banyak yang berkeliaran di warkop. Karena warkop adalah lingkungan sekitar anak dan itu juga salah satu merusak, sehingga perlu adanya kerjasama dengan pejabat pemerintah untuk membatasi jam tayang warkop atau hiburan yang lain. Ini adalah keluhan dengan kondisi di sekitar kami, karena generasi adalah aset bangsa. Bagaimana solusi moral agar terjaga dari lingkungan? Solusi moral Pak, di tengah-tengah mungkin degradasi moral Pak. Baik. Ya, terima kasih Bu Erni ya. Jadi kalau kita bicara kondisi yang sekarang ini, kenapa itu muncul? Karena banyak pemakluman. Banyak orang mengatakan ini darurat. Ketika itu menjadi sebuah alasan, maka orang berbuat apapun boleh. Padahal kita mestinya tetap menjaga, termasuk pemerintah menjaga. Bagaimana tentang kondisi yang saat ini ketika anak-anak libur, orang tua, sekolah bisa sama-sama menjaga. Itu bukan hanya dilihat sama Bu Erni, tapi kami pun melihat anak-anak sekolah libur, tapi di warkop nggak libur. Di warkop masih banyak orang. Jadi di sini kerjasama dengan yang lainnya. Ya, ini bagaimana terkait dengan karakter. Sementara anak-anak tidak melihat perilaku guru di kelas, tapi melihat perilaku yang ada di warkop. Mereka semuanya bisa membuka akses internet kapanpun, dimanapun, tanpa batas. Padahal perlu diketahui bahwasanya yang merusak anak-anak kita, remaja kita, itu bukan sekedar narkoba. Justru yang paling berat saat ini adalah tentang pornografi. Dan pornografi dari sebuah tayangan atau dari sebuah data itu sudah mencapai sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Di saat anak-anak melihat gambar hanya 3/10 detik, itu terjadi sabotase otak. Jadi apa yang di dalam pikirannya tadi, pelajaran yang ada dalam pikirannya tadi, masa depan, semuanya akan berubah, digeser. Maka dikatakan dengan sabotase otak. Karena apa? Ada zat dopamin yang bisa untuk menghancurkan pikiran anak-anak kita dan ketagihan dengan gambar-gambar itu. Maka pada akhirnya nanti anak-anak akan berusaha untuk bisa menikmati apa yang dilihat itu. Dan ini sangat berbahaya. Bahkan ini ada 5 sel otak yang diserang. Kalau narkoba hanya 3 sel otak yang diserang. Sehingga ini sangat berbahaya. Untuk itu Ibu-Ibu Aisyah ini pun menyampaikan kalau perlu kita bergerak untuk melakukan itu. Jangan sampai anak kita nggak sekolah, tapi keluyuran ada di warkop. Artinya apa? Di sini anak tidak mendapatkan keteladanan dari guru, tidak mendapatkan keteladanan dari orang tua, justru dia akan mendapatkan keteladanan dari tayangan yang ada di video, atau dia akan membuka macam-macam, dan juga perilaku yang di warkop dengan berbagai macam karakter yang ditiru oleh anak-anak. Ini sangat berbahaya. Maka saya katakan akan terjadi lost generation. Ya, jadi yang tadinya ini generasi emas yang dicanangkan pada saat awal, ya Pak Bambang Sudibyo, kami sampaikan. Bahkan ketika saya membuat konsep karakter itu sempat sama teman-teman, ya disampaikan bahwasanya Bapak ini kembali ke masa lalu. Sekarang kan RSBI. Saya bilang RSBI itu hanya pembelajaran era saat ini. Tetapi yang namanya karakter moral harus pertama kali ditanamkan. Kita saat ini gagal untuk menanamkan karakter, menanamkan moral kepada anak-anak kita. Kita bisa mencetak kader-kader hebat, pinter, tapi tidak berkarakter. Itulah yang akan merusak kita semuanya. Maka yang pertama kita bangun karakter kita. Ibu-Ibu Aisyah mulai bergerak untuk bisa melihat masing-masing anak-anak kita. Jangan sampai di sekolah, tetapi justru dia akan melihat contoh-contoh yang tidak bagus. Itu Bu Erni, termasuk Bu Erni demikian. Semuanya kepala sekolah memang prihatin melihat ini. Dan sekali lagi jangan ada kata pemakluman. Ini gara-gara. Karena ketika bicara itu, maka kita nanti akan membuat alasan yang diperbolehkan. Sebaiknya yang namanya moral, alasan apapun harus kita. Kalau masalah pendidikan, masalah pengetahuan, boleh. Kita bisa buka internet. Tetapi masalah moral tidak bisa kalau tidak dicontohkan. Tidak bisa kalau hanya sudah diajarkan. Karena yang namanya karakter, moral, itu diturunkan dari orang tua kepada anak. Perilaku-perilaku yang bagus akan dilihat. Sam'a, absor, afidah, ini yang akan mempengaruhi anak kita. Itu tentang yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh menafsirkan tentang An-Nahl ayat 7-8 ini. Orang-orang kaum orientalis
ya orang-orang Barat ketika saya belajar di Australia, mereka itu menerjemahkan ini dalam praktek sehari-hari. Nah, kita tidak bicara itu. Apa yang saya maksud? Ketika mereka sam'ah, melihat, mendengar sesuatu yang baik, apa yang ada dalam Quran, maka mereka absorb. Apa absorb? Melakukan penelitian. Kemudian mereka menulis. Ini yang sekarang saya gembor-gemborkan, bahkan alhamdulillah dinas menggandeng saya diminta selama 2 bulan penuh membimbing guru-guru di Surabaya, TK, SD, SMP. Sehingga saya Zoom itu sampai 12 kali dengan Dinas Pendidikan Kota, untuk kepala sekolah, untuk guru. Apa artinya? Lakukan penelitian di sekolah. Bahkan ketika saya di kuliah saya sampaikan kepada mahasiswa yang bekerja atau karyawan, saya sampaikan begini, Anda kuliah jangan sampai salah tujuan. Karena saat ini Anda sudah bekerja, maka jangan sampai kuliah itu hanya formalitas untuk terima ijazah. Tetapi apa yang Anda lakukan? Yang pertama, kuliah adalah untuk meningkatkan kualitas dan punya planning bahwasanya keluar dari kuliah, ijazah nanti ini akan dijadikan sebagai sarana untuk Anda menjadi pimpinan. Dan itu kami alami. 3 bulan ketika saya dari Unmu, 3 bulan terima ijazah, maka saya di kepala sekolah sampai 12 tahun. Kemudian kami pindah di Al-Azhar Kelapa Gading, kepala sekolah SD hanya 3 bulan. Diminta jadi direktur selama 1 periode. Kemudian ke kepala sekolah lagi. Jadi karena apa? Kita budaya membaca dan menulis itu sangat-sangat kurang. Padahal itu dilakukan oleh negara-negara maju. Coba Finlandia. Semua perpustakaan itu besar, di mana-mana ada perpustakaan. Sekarang budaya menulis jarang, budaya membaca jarang, itu adalah karakter. Nah, maka di sini kita alhamdulillah direspon dan kami hanya mencanangkan 1000 buku dengan dinas. Alhamdulillah kemarin Sabtu di WA, Pak ini sudah mencapai 2000. Ya Allah betapa senangnya, padahal saya khawatir itu gagal. Dan ternyata guru-guru setelah dibina menulis itu gampang. Di belakang saya ini karya-karya guru. Semuanya. Dan itu melingkar di rumah ini semuanya adalah buku. Kenapa? Karena saya mendirikan PT Rumah Menulis. Dan 8 bulan ini sudah menghasilkan 200 buku yang ber-ISBN. Maka kami mengajak guru-guru Surabaya, yuk menulis. Karena itu menerjemahkan dari surat An-Nahl. Ketika Anda membaca di sekolah ada masalah, tulislah. Ketika di sekolah itu mengalami kemajuan yang besar, tulislah. Publish, kawal. Kenapa? Imam Syafi'i pernah berpesan, ilmu itu ibarat binatang buruan. Kita berburu lewat webinar, kita berburu lewat kuliah, kita berburu lewat kemana-mana, tanya. Tetapi apa? Tidak pernah ikat. Tidak pernah kita mengikat dalam bentuk tulisan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ilmu ibarat binatang buruan dan cara mengikatnya dengan menulis. Tapi pernahkah kita menulis itu? Dan yang saya katakan kepada mahasiswa tadi, kalau Anda ingin jadi pimpinan, syaratnya cuma 2. Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Saat itu perintahnya adalah Iqra' dan alama bil qalam. Bacalah suasana yang terjadi di tempat kamu bekerja. Bacalah lingkungan kamu, baru alama bil qalam. Catatlah dan publish. Ketika itu dimiliki oleh warga Muhammadiyah, Aisyah, budaya menulis, budaya membaca, yakin kita menjadi manusia-manusia yang unggul. Tapi kalau kita budayanya hanya ya main-main di HP, nonton, buka lagi. Jadi kehilangan waktu gara-gara HP ini, maka betapa ruginya kita ini. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Monggo yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Najib. Monggo Bapak, Ibu-ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan untuk Pak Najib terkait mungkin kondisi pendidikan hari ini memang banyak meresahkan. Monggo Ibu-ibu bisa melalui chat atau langsung dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin sampaikan, mungkin satu pertanyaan, Pak. Ya, baik. Kemudian nanti jangan bisa closing statement langsung. Baik. Mungkin begini, Pak. Apa yang menjadi kegelisahan kita selama pendidikan di masa daring ini, di mana anak-anak hanya mampu belajar di rumah. Nah, titik berat pembentukan moral pada anak itu apakah terletak pada orang tua atau guru yang sedang melaksanakan pembelajaran daring? Kira-kira bagaimana konsep dan strateginya, Pak, agar
orang tua juga sabar, guru juga sabar, dan semuanya sama-sama sabar. Karena pembentukan moral itu kan bukan hal yang instan Pak Ibu, tidak bisa 1 hari, 2 hari, 1-2 pertemuan, tidak bisa saya kira. Tidak bisa. Kira-kira begitu Pak, nanti langsung sekalian closing statement. Monggo Pak Najib. Ya, terima kasih Pak terkait dengan masalah pembentukan karakter. Maka sejak awal dan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro tepat sekali bahwasanya setiap orang tua itu guru. Karena anak-anak itu akan niru apa yang diucapkan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua. Boleh anak-anak kita tidak menurut apa yang kita perintahkan, apa yang kita suruh, mungkin banyak anak yang tidak mengikuti. Tetapi yakinlah bahwasanya anak-anak itu akan menyontoh, melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Apalagi saat ini. Maka tutur kata dan perilaku menjadi kata kunci. Bukan sekedar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu saat ini mungkin banyak yang ketika nanti besar tidak terpakai. Kenapa? Mungkin dia dalam bidang yang berbeda. Tetapi ingat yang namanya perilaku dan karakter semuanya akan terpakai. Maka guru yang ada di rumah saat ini adalah orang tua. Dan orang tua memberikan materi-materi yang terkait dengan akhlak, moral, karakter. Itu yang paling penting. Kalau masalah-masalah pelajaran, biarkan anak-anak kita, kalau misalnya kita mengalami kesulitan, nggak usah kita gerutu, nggak usah kita emosi, nggak usah kita marah, apalagi ini gara-gara nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Tapi coba kita harus betul-betul tenang menghadapi persoalan ini. Yang penting satu, keteladanan itu jauh lebih penting dibanding sekedar pengetahuan. Jika selama hampir 1 tahun ini keteladanan yang kita berikan, andaikan pengetahuan kita agak lepas, maka jangan khawatir. Karena pengetahuan masih bisa dikejar. Tetapi ketika yang namanya karakter, moral sudah membangun anak-anak kita, maka itu yang akan dibawa. Karena di dalam otak bawah sadar ini, anak-anak akan bisa menyimpan apapun, ya. Dan suatu ketika ini akan keluar kembali. Maka sekali lagi 2 kata kunci. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Berikan keteladanan yang bagus. Takut kepada Allah. Jika anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang tidak tangguh, anak-anak yang jauh dari nilai yang bagus. Masalah ilmu pengetahuan itu urusan kesekian, tetapi jaga yang pertama adalah moral, perilaku. Karena ini yang akan bisa membantu orang tua. Masalah ilmu pengetahuan, saya yakin ada ilmu pengetahuan yang nanti terus dibawa sampai dia mahasiswa, sampai ini menjadi sebuah profesinya. Tidak semua akan dibawa. Karena di Indonesia itu memang banyak ilmu, banyak materi yang masuk, dan banyak yang membingungkan juga. Maka yang membingungkan ini, coba saat ini orang tua jangan terlalu resah, jangan terlalu risau. Tapi satu, jangan sampai anak kita dari pendidikan itu kita lupa. Konsep yang disampaikan Luqman. Itu tahapan. Ayat 13 sampai dengan ayat 19 itu tahapan kurikulum. Ketika kita pegang kurikulum ini, ada 8 langkah kurikulum. Kalau kita konsep dari sisi menjaga anak-anak kita, maka lihat surat Ali Imran ayat 33 sampai 35. Itu konsep mulai dari nazar sampai dengan bagaimana dikawal oleh seorang guru. Begitu kurikulumnya, maka bukalah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Ini kurikulum. Nah, maka sekarang kembali, betul yang disampaikan oleh Ketua Aisyah tadi. Maka orang tua saat ini menjadi guru di rumah, tidak lagi bicara guru mata pelajaran. Tapi guru kembali pada kurikulum surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Mulai dari la tusyrik billah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat tentang kebaikan, ihsan. Kemudian sholat sebagai ejawantah dari akidah. Kemudian tutur kata yang bagus sampai pada moral. Waksid fi masjid wadud min sautik inna angkal aswad ila sautul hamir. Itu konsep dalam kurikulum Al-Quran. Maka ini dipegang. Kalau orang tua saat ini belum bisa mendampingi dari pengetahuan, nggak usah bingung, nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Tapi kawalah anak kita dengan konsep surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Insya Allah anak kita aman. Insya Allah kita baluri anak kita dengan doa-doa di era pandemi ini. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khususnya saya sendiri dan juga ibu-ibu yang ikut Zoom pada hari ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najib, penyampaiannya yang sangat luar biasa sekali dan menggugah hati, menginspirasi saya kira.
Kurang lebih apa yang kita laksanakan pada hari ini telah kita laksanakan dengan maksimal, dan di penghujung acara ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini memberi manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan sanggup melalui masa-masa sulit selama pandemi ini. Marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Najib dan Ibu-ibu keluarga besar Aisyah Kota Surabaya. Saya Alfian Nurizal selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.